Apakah Anda masih ingat? Inggris mencapai puncak kejayaannya pada abad 16 hingga 19. Negara kepulauan yang terpisah dari daratan Eropa tersebut menjelajah dunia dan membentuk koloni, protektorat, mandat, dan domini di daerah yang berhasil ditaklukkannya di seluruh dunia dan membentuk Imperium Britania. Pada tahun 1922, 1/5 populasi dunia merupakan warga negara Imperium. Imperium Britania menjadi kerajaan terbesar yang pernah ada karena menguasai 1/4 luas dunia. Tersebarnya wilayah kekuasaan Imperium Britania di seluruh dunia membuatnya dikenal sebagai kerajaan di mana matahari tak pernah tenggelam. Mengapa Imperium Britania begitu hebat? Itu karena mereka menyadari bahwa lautan menyimpan potensi yang sangat hebat. Laut merupakan lalu lintas dunia. Dengan menguasai lautan, maka dapat menguasai perdagangan. Mereka kemudian membentuk angkatan laut yang sangat kuat dan memimpin penjelajahan ke seluruh dunia untuk memperluas wilayahnya. Semua ini dilakukan karena mereka yakin bahwa penguasa lautan adalah penguasa dunia. Masih ingatkah Anda? Majapahit pernah menjadi penguasa Nusantara pada akhir abad 12 hingga abad 14. Kerajaan yang berpusat di Trowulan, Jawa Timur mencapai puncak kejayaan ketika mereka berubah dari negara agraris menjadi negara maritim. Perubahan tersebut dipacu oleh janji seorang Mahapati kerajaan yang bersumpah akan menyatukan Nusantara di bawah kerajaan Majapahit. Sumpah yang melegenda yang diikrarkan oleh Mahapati Gajah Mada yang diingat dengan Amukti Palapa. Mahapati Gajah Mada di bawah kepemimpinan Ratu Tribuana Tunggadewi memperkuat angkatan laut demi memperluas wilayah Majapahit. Dengan armada lautnya, Gajah Mada berhasil menguasai Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Papua, Maluku, Sulawesi, Filipina bagian selatan, Sumatera, Semenanjung Malaka, dan Selat Malaka. Kerajaan Majapahit juga mengadakan ekspedisi perdagangan hingga Myanmar, Thailand, dan 2 negara paling berpengaruh saat itu, India dan Cina. Mengapa kerajaan Majapahit begitu hebat? Itu karena mereka menyadari akan potensi laut yang sangat hebat. Laut Cina Selatan merupakan pintu gerbang bangsa Tionghoa mencari rempah-rempah eksotis dari Nusantara. Dan Selat Malaka merupakan lalu lintas dunia yang menghubungkan India dan Cina. Nusantara merupakan kepulauan yang disatukan oleh laut, sehingga mereka yakin bahwa dengan menguasai lautan, mereka dapat menguasai perdagangan. Armada laut yang kuat merupakan kewajiban untuk menjaga kedaulatan negara. Semua ini dilakukan dengan keyakinan bahwa penguasa lautan adalah penguasa Nusantara. Sejak zaman kemerdekaan, para pemimpin bangsa telah berjuang untuk menjadikan laut sebagai basis kedaulatan bangsa. Pada zaman pemerintahan Bung Karno, selalu terkumandang semangat maritim. Bung Karno menyerukan untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara kuat, negara makmur, dan negara damai yang merupakan national building bagi negara Indonesia. Maka, negara dapat menjadi kuat jika dapat menguasai lautan. Perjuangan untuk menjaga kedaulatan wilayah maritim Indonesia diperkuat pula dengan deklarasi yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Indonesia pada tahun 1957, Juanda Kartawijaya. Deklarasi tersebut menyatakan bahwa perairan di antara pulau-pulau Indonesia bukan merupakan perairan internasional, namun wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Deklarasi tersebut dikenal dengan nama Deklarasi Juanda. Sayangnya, pemerintah Orde Baru menganektirikan pembangunan maritim. Presiden Soeharto melanjutkan pembangunan berbasis daratan yang dikembangkan oleh Belanda. Orde Baru juga lebih mementingkan pendapatan negara pada sektor migas. Pemerintah lupa bahwa sektor tersebut adalah sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, yang suatu saat akan habis. Dulu, Indonesia adalah pengekspor minyak, sedangkan saat ini, cadangan minyak Indonesia akan habis pada tahun 2024. Jika ditilik lebih lanjut,
potensi lautan Indonesia jauh lebih besar. Laut merupakan sumber pangan, energi, bahan baku farmasi dan bioteknologi, sarana transportasi, jasa dan pariwisata, serta sumber daya alam non-konvensional. Saat ini, potensi pendapatan negara dari laut diperkirakan sebesar 1,2 triliun dolar per tahun. Jumlah tersebut sama dengan APBN Indonesia tahun 2014 dan seluruh hutang Indonesia terbayar lunas. Bidang kelautan juga akan menghapus tingkat pengangguran Indonesia yang mencapai 7 juta orang. Karena bidang kelautan dapat menyediakan lapangan kerja untuk 40 juta orang, 15% dari populasi Indonesia. Untuk memaksimalkan potensi kelautan, dibutuhkan sumber daya yang handal di bidang kelautan. Dibutuhkan pemuda-pemudi ahli yang dapat mengolah sumber daya laut menjadi sumber pendapatan negara. Dibutuhkan pemuda-pemudi bersemangat bahari. Dibutuhkan pemuda-pemudi Indonesia yang percaya bahwa penguasa lautan adalah penguasa dunia. Merdeka!